Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Yesus menangisi Yerusalem. Menangis saudara-saudari merupakan ungkapan emosi yang terdalam. Orang bisa menangis disebabkan oleh karena sedih, karena prihatin, atau sebaliknya karena gembira dan bahagia. Orang bisa menangis karena sedih, karena prihatin. Katakanlah misalnya ketika orang tua menyaksikan anaknya terlibat dalam masalah yang tidak diharapkan. Orang tua bisa ikut menangis ketika melihat anaknya yang terpuruk, entah karena relasi yang rusak, yang kacau, entah karena masalah-masalah yang menimpa sang anak. Sebaliknya, anak pun bisa menangis sedih atau prihatin ketika menyaksikan orang tuanya tidak rukun satu sama yang lain. Ketika orang tuanya ada yang kemudian ternyata tidak setia. Ketika menyaksikan orang tuanya bahkan berpisah. Sebaliknya orang bisa menangis karena bahagia, karena gembira. Orang bisa menangis ketika cita-citanya sudah berhasil dicapai. Ketika bisnis atau usahanya berhasil. Ketika segala sesuatu yang direncanakan dan dikerjakan dengan penuh ketekunan, kesetiaan, bahkan air mata, kemudian berakhir dengan happy ending. Menangis bisa karena sedih, bisa karena bahagia. Hari ini saudari-saudara, Yesus menangisi Yerusalem. Apakah Yesus menangis karena bahagia melihat Yerusalem? Ternyata tidak. Yesus menangis Yerusalem justru karena prihatin. Karena Yesus tahu akan situasi yang terjadi, nasib yang akan dialami oleh Yerusalem, yaitu kehancuran. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, nama Yerusalem itu begitu agung dan mulia. Yang mungkin hanya diatasi oleh surga abadi yang seringkali dikenal atau disebut sebagai Yerusalem surgawi, tempat kediaman Allah yang kekal. Tuhan mengizinkan Yerusalem dibangun untuk menjadi kota di atas bukit, kota Allah sendiri bagi semua bangsa manusia. Namun saudari-saudara, karena tidak setia kepada Tuhan, kota itu dihancurkan. Bangsa Israel lalu kemudian ditawan ke pembuangan. Tapi oleh karena pertobatan mereka, lalu kemudian mereka diantar kembali untuk membangun Kenisa di Sion. Iban yang runtuh diperbarui. Kehidupan bersama dikokohkan kembali. Namun, perlahan-lahan kesetiaan itu kemudian memudar lagi. Mereka kembali tenggelam dalam dosa yang sama. Dosa keangkuhan, dosa ketegaran hati, dosa ketidaksetiaan kepada Tuhan. Yesus yang visioner menangisi nasib yang akan menimpa kota kebanggaan kaumnya. Dari data sejarah saudara-saudari, kota itu memang kemudian dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Vespasianus dan kemudian diselesaikan oleh Titus. Sejak itu bangsa Yahudi tersebar kemana-mana, tercerai-berai dan tidak pernah bisa membangun kembali kekuatan sosial politik dan religius yang tangguh seperti pada masa Raja Daud. Saudari-saudara, menoleh ke seluruh sejarah keselamatan, Yerusalem bolehlah disebut sebagai kota yang dimanjakan oleh Tuhan. Dia memperoleh seluruh kesempatan untuk membangun diri sebagai kota kesayangan Allah.
Ada Kenisa yang menjadi pusat ibadah, pusat pengembangan iman, pusat religius bangsa Israel. Ada imam-imam dan kaum Lewi yang bertugas melayani umat. Ada nabi-nabi yang diutus untuk membawa pembaharuan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Tetapi kota ini begitu tidak setianya, sehingga bangsa ini bahkan digelari sundal oleh Nabi Yehezkiel. Di hadapan Tuhan, harga ketidaksetiaan itu adalah tersingkir dari keluarga Allah. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, Yesus menangisi Yerusalem, satu simbol Tuhan menangisi kemanusiaan yang digenggam oleh kuasa dosa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hakikat dasar manusia itu kudus dan layak di hadapan Tuhan. Tetapi dosa membuat manusia kemudian menjadi tidak lagi layak. Namun saudara-saudara, cinta Tuhan itu tidak pernah berakhir, tidak pernah berbatas. Dia mengirim para utusan untuk menyadarkan, untuk mempertobatkan, untuk membarui manusia. Ada yang bertobat, lalu kembali ke jalan Allah, meninggalkan jalan hidup yang salah. Tapi yang lain tetap tegar di dalam dosa. Tetap angkuh dan sombong seakan tidak membutuhkan Tuhan. Tetap bertahan di dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Yesus menangisi Yerusalem, saudari-saudara, yang akan hancur karena dosanya. Tuhan menangisi kemanusiaan yang hancur karena dosanya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Keangkuhan, ketidaksetiaan, perasaan tidak membutuhkan Tuhan, meskipun Tuhan senantiasa datang memperkenalkan dirinya, datang melawat umatnya, datang menyentuh hati umatnya. Tidak dipedulikan. Karena itulah kita mendengarkan saudara-saudari di awal perikop ini, Yesus memulai kata-katanya dengan mengatakan, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, apa yang perlu untuk keselamatanmu, apakah yang perlu untuk hidup abadimu." Semoga saudari-saudara kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini tentang Yesus yang menangisi Yerusalem, kita membangun kesadaran untuk bertobat. Bangun kesadaran untuk meninggalkan segala macam keangkuhan dunia. Macam-macam hal yang membuat kita seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Atau kita bertahan dalam egoisme manusiawi yang bagaikan tembok Yerusalem yang dibangun rapi, tersusun, megah, kokoh. Tapi yang pada akhirnya tidak akan bertahan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Moga-moga saudari-saudara, firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk tahu dengan benar, paham apa yang paling perlu untuk damai sejahtera kita. Mari kita senantiasa mendengarkan Dia. Mari kita memperbaharui diri. Mari kita sadar dan memahami apa yang paling perlu untuk damai sejahtera kita, untuk keselamatan kita. Janganlah membuat Yesus menangis lagi untuk kesekian kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.